Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Austin Okto, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 1010713. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Cerda SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila, mencakup landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, dan tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2 memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, mencakup Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, dan memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU 10/2012. Bab 3 memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, mencakup pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, dan landasan filsafat Pancasila. Bab 4 tentang Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, mencakup pengertian nilai, etika, dan norma, dan Pancasila sebagai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, mencakup hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, dan refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, mencakup pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, dan memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11/2013. Bab 7 memahami demokrasi Pancasila, mencakup perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsepsi demokrasi. Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, mencakup sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mencakup isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mencakup pengertian paradigma
Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini adalah mengenai Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangatlah penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai, filsafat, dan tujuan kita bernegara dan berbangsa. Demikian resume dari buku ini. Saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.